Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perempat RRI Palembang. Halo, selamat pagi Mace Bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan kali ini kembali di awal bulannya nih ya. Di tanggal 1 Agustus 2026, salam semangat kemerdekaan Mace Bice ya. Karena ini sudah di bulan kemerdekaan Mace Bice. Tentu melanjutkan perjumpaan kita di jam 9 sampai dengan jam 10 siang kagetnya. Perempat FM Palembang pecah biasa bakal mengetengahkan obrolan komunitas, di mana kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang yang bakal kita ajak berbincang-bincang untuk di kesempatan kali ini. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang lagi menyimak kami di live streaming rri.co.id, atau bahkan yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan obrolan ini akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Mace Bice ya, terutama untuk yang mendengarkan. Baik, ini Kulo sudah bersama dengan UKM Mars, yaitu mahasiswa riset dan juga sains dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang pastinya ya. Langsung baik kita bakal sapa, ada siapa saja. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Ilham. Iya, Selamat baik. pagi, Kak. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kita kenalan dulu. Ini yang pertama dari UKM Mars, yaitu ada Farid Al-Habsyi, Ya. yang merupakan Wakil Ketua Umum UKM Mars Polsri ya. Ya, benar. Oh, ketuanya nggak hadir ya? Kebetulan ketuanya ada kegiatan lain, yaitu ada kegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, Yang sedang kegiatan diksak ya. nggak bisa ditinggalkannya Ya, tidak bisa. Oke, mudah-mudahan lagi menyimak melalui atau menyaksikan tayangan ulang kita nanti di YouTube ya. Dan juga ada Luvia Adila. Ya, Jadi halo, Kak. sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum ya. Iya, betul sekali, Kak. Kabarnya sehat juga ya. Ini kalian termasuk yang hobi menulis ya? Iya, betul Ya, sekali. benar. Sebelum kita ke topik, kenapa tuh hobi nulis tuh kenapa? Sebenarnya hobi menulis itu hal kecil yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, namun mahasiswa zaman sekarang, apalagi di mana zamannya digital, ya, Gen Z ya, Ya. itu sudah mulai jarang menulis, lebih banyak ke arah mungkin caption di IG ataupun di sosmed lain, itu mungkin tulisan kecil. Tapi kalau bisa, kita bisa menyampaikan ide itu lewat tulisan yang panjang, lebih panjang lagi. Oke, dan juga tentunya lewat menulis juga akan banyak ilmu juga yang kita Iya, dapatkan di benar. situ ya. Baik. Nah, ini berkaitan dengan topik kita, yaitu menulis, berkarya, berprestasi, peran organisasi dalam mengembangkan budaya kepenulisan mahasiswa. Nah, termasuk di UKM Mars ini juga kegiatan salah satu untuk di prokernya itu juga ada kegiatan menulis pastinya ya di sini ya. Iya, Benar. Kak. Tapi sebelum ke sana, ini kita pengen kenalan dulu ke UKM Mars-nya dulu. Ini sudah ada sejak kapan tuh kalau di kampus? Oke, jadi UKM Mars itu berdiri sejak tahun 2016, Kak. Nah, itu berawal dari komunitas di teknik kimia. Oke. Terkhususkan di jurusan teknik kimia. Lalu rupanya itu masih memberikan dampak yang bikin tertarik untuk mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lain. Oke. Oleh karena itu didirikanlah UKM Mars sebagai
UKM untuk bidang kepenulisan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, itu inisiasi awalnya dari komunitas kampus itu tadi Iya, ya. benar. Sampai akhirnya diperkembang tidak cuma untuk mahasiswa di Politeknik saja, Eh, tapi ada di ini juga ya. Tidak Kak, jadi UKM Mars itu hanya untuk di Polsri, namun bisa dari seluruh jurusan yang ada di Oh, Polsri. begitu. Jadi Ya. semua jurusan bisa bergabung di sini. Benar. Asal tercatat sebagai mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Negeri Sriwijaya ini tadi ya. Benar. Oke, baik. Tapi kalau buat secara struktur ini sudah ada untuk dari UKM-nya. Sudah. Aha. Strukturnya ada apa aja nih di sini? Oke Kak, kalau dari UKM Mars itu kita fokusnya kan tadi di mahasiswa riset dan sains ya. Nah, untuk ke struktur kepengurusannya itu dimulai dari ada divisi Ristek. Nah, di mana Ristek ini ialah singkatan dari riset dan juga teknologi. Oke. Nah, di mana divisi ini itu kita akan fokus menghimpun dan juga membimbing dan juga mengajari anggota-anggota di UKM Mars ini supaya yang dari awalnya itu mereka nggak tahu nih gimana sih cara nulis suatu karya tulis itu yang bersifat ilmiah tentunya yang formal itu kita bimbing, kita kasih tahu, kemudian kita arahkan mereka untuk mencoba mulai mengikuti kompetisi-kompetisi nasional. Oke, sejauh ini bagaimana nih jumlah anggota? Apakah setiap tahun atau periodenya semakin bertambah nih untuk di UKM Mars? Alhamdulillah untuk tahun ini lumayan bertambah Kak. Dari awalnya sekitar 120-an Oke. hingga tahun ini menjadi 180-an kalau tidak Oke, salah. Ya. jadi peningkatannya cukup signifikan Iya, juga ya di benar situ sekali. ya. Kalau melihat dari banyaknya antusias dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Polsri untuk bergabung di sini, apa nih menurut kalian? Wah, kalau teman-teman di rumah yang merupakan mahasiswa dari Polsri lumayan bermanfaat lah untuk kalian untuk bisa gabung di organisasi Mars dikarenakan tidak hanya rapat ataupun hal-hal lain tapi Mars juga membimbing kalian untuk bisa menulis dan untuk berkarya sehingga bisa mengikuti lomba-lomba yang di nasional Kak. Oke, jadi banyak hal menarik ya untuk meningkatkan value dan Iya, juga benar bagaimana bisa mengekspresikan bakat menulis itu tadi ya. Tapi kalau mengenai menulis ini dasar awal dalam penulisan itu apa yang perlu kita kumpulkan? Ya, tentu saja kita harus tahu dulu nih Kak. Kita lihat dari lingkungan sekitar kita. Oke. Masalah apa nih yang sekarang lagi hits, yang lagi ini banget di lingkungan kita, mulai dari bisa kita ambil dari masalah pendidikan, masalah lingkungan, masalah teknologi, dan itu bisa menjadi dasar kita bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan ide yang kita tulis seperti itu. Oke, jadi UKM Mars juga ini fokus untuk penulisannya tidak cuma dalam satu sisi ya. Iya, Iya. betul. Terpenting ini bentuknya itu karya ilmiah di sini ya. Oke, yang pernah kalian mungkin secara pribadi yang pernah kalian tuliskan untuk karya ilmiahnya apa nih yang pernah ada kayak gitu? Kalau itu kami pernah menulis tentang pencemaran yang ada di Sungai Musi Kak. Wah, ini menarik ya. Apalagi kita Palembang memang kotanya dibelah oleh Sungai Musi yang notabene Iya, memang betul ini. sekali. Kalau ngomongin soal Sungai Musi memang menjadi banyak hal menarik juga di situ ya. Tempat bergantungnya orang mata pencarian di situ. Iya, betul. Sebagai transportasi sungai juga kita di Palembang juga menggunakan itu juga karena banyak sekali petani yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Palembang itu tentu menggunakan Sungai Musi ternyata masih sangat diandalkan Iya. sekali Iya. untuk pengangkutan barang itu tadi ya. Oke, baik. Bagaimana tuh untuk lanjutan penulisan karya ilmiah mengenai apa tadi? Pencemaran di Sungai Musi. Nah, ini menarik. Iya. Bagaimana tuh? Untuk pencemaran di Sungai Musi itu kami memberikan suatu solusi Kak, di mana kami memberikan suatu teknologi di mana teknologi ini kita memanfaatkan himpun dalam dunia fisika. Oke. Nah, di mana kita menggunakan atau memanfaatkan berupa filtrasi, di mana filtrasi ini kan itu memerlukan waktu untuk mengendapkan kotoran dan juga pencemaran yang ada di Sungai air Musi ya? Sungai Musi tersebut ya. Nah, jadi kita memberikan inovasi bagaimana pengendapan dari kotoran itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien dalam waktunya seperti itu. Jadi ada solusinya yang kalian Iya. tuliskan di situ tadi ya. Dan kalau buat Al-Habsi juga termasuk untuk penulisannya bagaimana tuh? Kebetulan saya dan Luvia itu kemarin itu dalam satu kelompok. Oke. Jadi kami menulis pencemaran Sungai Musi itu untuk
masyarakat yang di bantaran Sungai Musi. Mhm. Nah, kami mendapatkan info di beberapa berita bahwa masyarakat di di bantaran Sungai Musi itu masih terkendala dengan PDAM. Oke. Jadi dari situlah kami memulai mencari ide ataupun mencari wawasan untuk bisa menghasilkan solusi yang telah disebutkan oleh Luvia tadi, Kak. Oke, jadi mengangkat dari hal yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di bantaran Sungai Musi itu tadi ya. Iya. Iya. Padahal mereka tuh di dekat air. Iya. Tapi pada faktanya mereka malah justru jauh dari air bersih Iya, itu tadi Iya. ya. mereka justru kekurangan air bersih. Oke, dan akhirnya kalian dalam tuangan penulisan ini tadi mengkaitkan siapa nih sebagai apa ya kita menyebutnya, mungkin sebagai narasumbernya atau yang menyampaikan mengenai materi itu tadi, ada nggak? Kalau dalam penulisan itu ada nggak sih yang seperti itu? Kalau dalam penulisan di karya ilmiah, itu kita mengambil datanya melalui jurnal-jurnal yang valid, Kak, dan Oke. juga bisa dari berita-berita di Sumatera Selatan ini, bisa dari TVRI gitu kan, bisa dari berita Sumsel lainnya. Bisa dari mana saja ya? Iya. Mhm. Oke, dan terus bagaimana tuh? Dan dari data itu kita ambil dulu, selalu kita seleksi nih yang mana yang benar-benar menunjukkan bahwa masalah itu benar-benar urgensi dan bisa mendukung masalah yang kita angkat itu supaya benar-benar bisa terselesaikan. Oke, dari tindak lanjut penulisan itu termasuk tugas teman-teman UKM Mars ini tadi. Bagaimana tuh setelah adanya judul atau penulisan ini tadi? Apakah kalian akan melakukan sebuah tindakan langsung atau tindakan nyata untuk di lapangan, terutama mendatangi masyarakat yang ada di bantaran Sungai Musi, atau bagaimana tuh? Oke, sejauh ini kami di UKM Max itu ada dua hal yang hasil dari karya, Ya. yaitu pertama bisa dimasukkan ke lomba-lomba Oke. di nasional dan bisa juga di kegiatan pengabdian. Mhm. Oke, yang kami lakukan sebelumnya itu masuk ke lomba, Kak. Oh, Jadi lomba ya. lomba yang diadakan oleh komunitas di Unsri itu kami ikuti, dan tingkatnya itu regional kalau tidak salah ya. Oke. Ya. Nasional. Oh, nasional. Nah, terus ada kedua itu kegiatan yang pengabdian, Kak. Nah, sebelumnya kami tahun lalu itu pengabdiannya itu ada di desa Tengkorak, ada di Keramasan, Kak. Oh, jauh ya di situ. Ya. Aha. Nah, di situ juga kami mengusulkan suatu inovasi, yaitu tempat filtrasi untuk air bersih di sana, dikarenakan di sana itu ada pabrik batu bara yang dimana puing-puing ataupun debu-debu yang dari batu bara itu mengganggu aktivitas ataupun mengganggu air dari desa Sungai Tengkorak. Oleh karena itu kami kemarin itu menghasilkan inovasi mengenai filtrasi air, yang dimana alhamdulillah berkat dari kerjasama di UKM Mars kami bisa menghasilkan air bersih untuk warga-warga dari Sungai Tengkorak. Wah, ini menarik ya. Akhirnya kalian ada solusi dan bahkan berimpact langsung kepada masyarakat yang ada di situ. Ini dengan cara seperti apa tuh? Oke, kalau tahun lalu itu Kak, kemarin itu ada program dari kementerian, yaitu seperti PPK Ormawa. Nah, jadi itu dilibatkan seluruh Ormawa yang ada di Indonesia. Nah, kami dari UKM Mars mengusulkan suatu proposal, berisikan 15 tim, 15 orang per satu tim, lalu diajukan dan baru diseleksi seluruh Indonesia. Nah, setelah dari seleksi tersebut, barulah ditentukan yang mana yang lolos berhak untuk bisa pengabdian, yang mana tidak. Alhamdulillah kami kemarin itu diberi kesempatan sehingga bisa melakukan pengabdian di sana. Nah, dan di sana itu kami mulai dengan berbaur dulu dengan masyarakat, lalu baru mencari permasalahan yang benar-benar fatal sekali, sehingga menghasilkan solusi-solusi yang lumayan bisa berguna lah untuk masyarakat. Dirasakan langsung ya oleh masyarakat yang ada di sana. Baik, waduh luar biasa sekali Manca Bica ya. Tapi kalau mengenai mengembangkan budaya kepenulisan mahasiswa, sejauh ini bagaimana sih kalau di kampus, terutama kampus kalian? Ketertarikan mahasiswa untuk ikut dalam mengembangkan budaya kepenulisan ini bagaimana tuh? Nah, oke Kak. Dari teman-teman yang ada di sekitar kita itu ya, mereka itu sebenarnya kurang untuk bagaimana cara mereka menulis ide-ide atau inovasi, atau bahkan menulis dalam tugas-tugas kuliah, bahkan makalah atau proposal itu
sering sekali masih banyak terdapat kesalahan. Oke. Nah, maka dari itu Kak, kalau di UKM Mars itu kita bisa saling memberi masukan mengenai karya-karya atau yang kita penulisan yang kita tulis itu akan mendapat masukan dari teman-teman kita yang lain karena Gitu kita ya. akan saling mengkoreksi gitu. Oh itu, jadi salah satu apa namanya tuh dari kegiatan atau proker kalian itu tadi ya Iya. bisa Iya. berdiskusi, Iya, benar. saling mengkoreksi, Benar. akhirnya Iya. bisa menghasilkan karya ilmiah atau penulisan yang lebih tepat Iya, begitu betul. ya. Aha. Dan kalau dalam waktu dekat ini proker yang akan kalian lakukan di 2026 ini, walaupun kita sudah di bulan Juli ya saat Iya. ini ya, apa nih gagasan yang akan dilakukan oleh teman-teman di UKM Mars ini nantinya? Wah, kebetulan banget Kak Ilham. Jadi kami di tahun ini lumayan sudah banyak melakukan proker-prokeran seperti skill ataupun sekolah ilmiah yang telah dilakukan di bulan Mei kemarin. Nah, kami ada kegiatan lagi nih teman-teman untuk di rumah, yaitu NASA. Apa tuh NASA tuh? National Scientific Days yang akan dilaksanakan pada bulan September Kak. Oke. September akhir, tanggal 28 sampai 30. Nah, kegiatan itu sungguh apa ya? Sangat bisa membuat teman-teman bermanfaat lah. Karena kami mengusulkan 4 kegiatan Kak. Apa aja? Yang Satu. pertama itu seminar, Oke. seminar mengenai perjalanan untuk mencari beasiswa, yang dimana di sana ada pembelajaran mengenai pembuatan esai beasiswa dan pembuatan CV untuk CV untuk beasiswa. Lalu yang kedua ada pelatihan artikel ilmiah. Nah di sana teman-teman bisa belajar ataupun bisa berlatih oleh narasumber yang berpengalaman untuk bisa menghasilkan artikel ilmiah. Oke. Lalu yang ketiga dan keempat adalah lomba esai tingkat nasional dan lomba proposal PKM untuk tingkat regional. Wah, ini kalau dilihat dari apa yang tadi kalian jabarkan, prokernya ini begitu sangat ini ya bermanfaat begitu. Iya. Jadi tidak cuma kegiatan saja, tapi dari masing-masing itu punya peran untuk bagaimana yang dituju itu bisa langsung merasakan dari proker itu tadi ya. Meningkatkan value diri sendiri. Itu salah satunya. Iya. Cuma yang membuat dari proker yang ada di UKM Mars ini siapa nih? Ada bidang atau ada divisi kah? Atau kalian rembukan bersama begitu? Itu kita bareng-bareng Kak, seluruh anggota dari UKM Mars itu kita rembukan, kita adakan rapat, lalu kita bagaimana supaya acara ini tuh benar-benar menjadi wadah pengembangan diri bagi mahasiswa. Benar. Itu. Jadi value-nya itu terasa sekali ya. Iya. Tapi kalau kalian secara pribadi setelah bergabung di sini dan sebelum, mungkin bagaimana nih mengenai value? Wah, Aha. sangat berbeda Kak. Oke. Jadi kami merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari apa ya? Ibaratnya tuh Masih malu lah ya. iya pemalu lah atau Kalian keluar. mah enak malu Cak Ilham nih Iya. malu-malui kalau tuh men. Apalagi dibawa kondangan malu-malu ini Cak Ilham nih ya. Bagaimana tuh tadi? Kami kan tamatan ataupun wisudawan dari COVID-19. Oh Ya. itu Jadi benar. merupakan mahasiswa ataupun pribadi yang lebih sering di rumah lah ibaratnya. Jadi untuk bisa saling bertukar pikiran itu rada sulit lah. Oke. Nah, jadi dimulainya dengan bergabungnya di UKM Mars kita bisa bersaling sosialisasi. Begitupun banyak ya. Mungkin beberapa mahasiswa itu kan kadang sulit berkomunikasi kalau pemalu ataupun introvert kan. Introvert gitu ya. Nah, dengan adanya Mars ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran, jadi mahasiswa itu bisa saling bertukar pikiran walaupun ada yang introvert ataupun ada yang Extrovert gitu. extrovert tersebut. Jadi semuanya menjadi satu di sini. Iya, benar. Jadi di situ mereka bisa bertukar pikiran dan bisa meningkatkan value diri sendiri. Nah, contohnya dari kami lah ibaratnya. Kami merupakan mahasiswa yang apa ya, kalau dari SMA tuh jarang ikut organisasi mungkin ya. Nah, di SMA di kuliah ini bisa apa ya, bisa Mengeksplor ya. iya benar sekali. Mengenai potensi di dalam diri kalian Iya. diwadahi dengan UKM Mars ini Iya. tadi ya. Apalagi kami ikut lomba-lomba itu bisa membuat diri kita lebih berani lah. Walaupun kita mungkin ya lomba pertama gagal, mungkin enggak apa-apa itu bisa menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki diri kita. Benar. Dengan langkah kita berani untuk mengikut suatu kompetisi itu sudah menjadi langkah awal kita Iya, untuk benar. menjadi pribadi yang menang begitu Iya. ya. Jadi kita tidak melihat menang kalahnya, tapi proses bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk ikut kompetisi itu udah luar biasa sekali di situ ya. Tapi mengenai kompetisi kita pengen tahu juga untuk prestasi dari UKM Mars sejauh ini apa aja tuh yang sudah pernah diraih dari teman-teman di sini. Mungkin tadi yang pertama ada di
PPK Ormawa ya Kak, di mana kami sudah mendapatkan berupa juara 2 nasional. juara 2 nasional. Oke. Poster terfavorit. Nah, Iya. kemudian juga kami memenangkan karya tulis ilmiah itu yang diadakan oleh Politeknik di Sriwijaya sendiri. Oke. Di mana kami sudah mendapatkan sejauh ini ada 3 tim yang sudah berhasil memenangkan lomba karya tulis tersebut di jenjang nasional. Waduh, jadi Iya. tingkatannya juga sudah lumayan ini ya. Kalau udah tingkat nasional itu Iya. luas sekali tuh persaingannya begitu ya. Tapi kalau buat penulisan lagi nih, kita pengen tahu selain karya ilmiah, kalian pernah ada penulisan apa lagi di sini di UKM Mars? Oke, jadi di UKM Mars itu tidak hanya karya tulis ilmiah Kak, ada juga esai, ada juga yang seperti tadi proposal PKM, Oke. proposal PPK Ormawa, dan juga ada makalah, dan bisa saling konsultasi mengenai skripsi ataupun bisa juga itu. Dikarenakan di kami itu ada cutting atau kakak tingkat yang berpengalaman, yang dimana dia sudah bisa mengajarkan lah atau membimbing adik-adiknya untuk bisa menyelesaikan skripsi ataupun karya tulis ilmiah yang mereka tulis. Oke, ini dalam penulisan pasti punya tantangannya masing-masing ya. Iya, betul. Ini kalian untuk menjawab tantangan itu ataukah berkolaborasi juga dari pihak mana begitu supaya bisa mendapatkan jawaban-jawaban dengan kendala tulisan yang sedang kalian kerjakan begitu? Kalau dari tantangan sendiri ya Kak dalam menulis itu biasanya kita tuh tahu ya ide apa yang mau kita tulis, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya itu dalam bentuk tulisan. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut itu kita bisa membuat Mhm. suatu kerangka berpikir. Kita membuat outline garis besarnya dulu nih. Oke, mulai dari- dicari benang Iya, merahnya dulu ya. Iya, jadi Pengen kita- ngapain sih di sini nanti tulisannya gitu? Iya, jadi kita tentuin dulu nih Kak garis besarnya. Mulai dari masalahnya apa gitu kan. Kemudian juga latar belakangnya itu apa. Kemudian solusi yang pernah ada tuh apa gitu. Jadi kita bisa tahu nih celah dari solusi yang sudah ada sebelumnya itu dengan kita berikan solusi bagaimana menutupi gap tersebut gitu. Oke, jadi itu stepnya ya, by Iya. prosesnya seperti itu. Tapi kalau mengenai pengumpulan data bagaimana tuh? Kalau mengenai pengumpulan data itu kesulitannya kita sering mendapatkan sumber-sumber jurnal tapi aksesnya itu terbatas Oke, gitu. Iya. Iya. aha. Tapi tetap dengan relate yang kalian tulis itu tadi ya. Iya, jadi gitu. Dan di sini apakah hasil dari karya tulis ilmiah kalian tadi itu sudah dikeluarkan juga hak miliknya atau hak ciptanya begitu? Ya, Jurnal ya. iya jurnal. Jurnalnya ada ya? Ya, UKM Mars juga sudah mengeluarkan jurnal ya, di mana salah satunya ada di tahun lalu itu yang PPK Ormawa kemarin itu Iya. kami mengeluarkan 2 jurnal mengenai penanaman tanaman yang ada di Desa Sungai Tengkorak dan ada filtrasi air tadi Kak, inovasi filtrasi Sungai air yang Musi ya? iya, bukan Ah, yang bukan ya? di Oh, Desa yang Sungai itu. Tengkorak ya. Aha. Iya. Untuk yang Sungai Musi itu kami baru tingkat lomba, jadi masih belum bisa untuk bisa dipublikasikan. Oke, dipublikasikan. Artinya ini masyarakat umum bisa mengakses ya? Iya, betul. Atau bisa melihat tuh. Bagaimana nih caranya? Itu kemarin kami melakukan kerjasama dengan bagian yang menerima publikasi kepenulisan itu Kak. Jadi Oke. kita berikan dulu nih draft-draft awal kita apa saja yang mau kita publikasikan. Kemudian dari mereka itu akan mereka koreksi dan juga mereka revisi apa saja yang harus lebih kita jelaskan di dalam paper tersebut gitu. Jadi setelah kita mendapatkan feedback dari pihak wadah untuk mempublikasikannya, kita perbaiki lalu kita berikan lagi dan mereka akhirnya menyetujui untuk mempublikasikan paper tersebut. Oke, jadi barulah sempurna ya hasil Iya. karya tulis itu tadi. Baik, Baca Beca tanpa terasa ini kita sudah di hampir pertengahan ya untuk obrolan kita. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan kembali bersama dengan Luvia dan juga Farid ya. Kita ke beberapa informasi dulu Mance Beca anak lewat berikut ini. Yang masih jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022
dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tapi jamo saya umum, saya lagi nginum kupai. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Wat muni mobil Paris, penulang japring sewu, wat Jawa ulun Inggris, I love you jamoniko. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Mati kaca lagi ai, lamun makai kepiah, adik siap ubai, lamun kiai ngajak lapah. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui.
3 seminggu Kak majang foto meranai Cak culai nabui nabui 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 Cak culai nabui nabui. Oke, baik. Terima kasih untuk Mance Beca yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Farid Al-Habsyi dan juga Lufia. Lufita ya? Lufia bener ya namanya Iya. ya. Oke, kita masih bersama dengan UKM Mars dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang pastinya ya. Baik, dan mungkin untuk pendengar kita yang masih awam, yang pengen tahu dulu nih, kita agak sedikit mundur lagi ya pertanyaannya mengenai karya ilmiah itu apa sih? Oke Kak, jadi karya ilmiah itu tuh suatu tulisan yang berisi ide atau gagasan dari pikiran yang kita punya itu melalui tulisan di dalam kertas gitu, ataupun di dalam suatu paper itu. Jadi kita memberikan bagaimana solusi-solusi yang secara terstruktur itu bisa tersampaikan kepada pembacanya gitu. Oke, itu ya. Jadi Mance Beca mudah-mudahan bisa dipahami apa itu karya ilmiah, dan tentunya kalau mengenai karya ilmiah ini pasti ada penelitian yang kalian lakukan kan? Mengenai metode penelitian ini menerapkan sistem bagaimana tuh? Kalau metode penelitiannya itu kalau dalam rumpun esai dan juga karya tulis ilmiah sejauh ini dia hanya dalam metode deskriptif kualitatif Kak, karena di situ kita hanya menggunakan sumber-sumber data mencari informasi itu melalui informasi yang ada di internet, yang ada Informasi yang sudah ada ya? yang sudah Iya. ada, Diolah kembali tuh. bukan yang langsung turun ke lapangan gitu. Makanya itu kuantitatif dan juga kualitatif gitu tadi iya. ya yang disampaikan. Baik. Dan pengumpulan data ini sangat penting sekali ya, dan umumnya juga digunakan untuk penulisan itu tadi. Kalau dalam isu-isu yang saat ini, hal menarik apa sih yang bisa kita angkat dalam sebuah karya ilmiah? Apa nih yang lagi jadi happening di masyarakat tuh? Oke, contoh kecilnya tadi seperti pencemaran air tadi Kak ya. Terus yang lagi hits ini mungkin kan zaman sekarang ini MBG. Itu tuh. MBG ini kan hal-hal yang sudah diolah justru bisa menghasilkan suatu limbah kan. Nah, limbah-limbah itu bisa menjadi topik yang sangat hangat untuk bisa diolah ataupun dicari solusinya agar limbah-limbah tadi bisa bermanfaat lagi lah. Bisa diolah kembali, bisa menjadi produk ataupun bisa menjadi pupuk untuk mungkin Oke. sisa ya. makanan atau food waste-nya gitu. Mungkin Iya. salah satunya kayak air kelapa tuh, tau kan? Iya, betul. Kalau dibuang di parut itu pasti baunya asem kan? Iya, benar-benar. Tapi kalau kita bisa mencari solusi untuk dijadikan olahan yang bermanfaat, bisa dijadikan nata de coco Iya. yang seperti itu ya. Jadi itu salah satu hal yang bisa diangkat dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu tadi ya. Tapi kalau buat perlombaan ini biasanya kalian dalam perwakilan itu bagaimana nih untuk menuju siapa yang akan ikut kompetisi itu tadi, ada nggak? Atau bersama nih dengan karya satu? Kalau itu kita kalau ada informasi lomba itu kita infokan dulu nih Kak di grup. Oke. Guys, ini ada lomba ini yang diadakan oleh ini tingkatnya nasional nih. Jadi di situ kita bisa mengajak teman-teman yang lain siapa aja yang mau ikutan. Kemudian kita membaginya dalam beberapa tim. Jadi prospek kita untuk lebih bisa menang di dalam lomba tersebut itu jauh lebih tinggi gitu. Oke, jadi tuh ya siapa yang sudah siap, siapa yang sudah bisa untuk tindak lanjut dari perlombaan itu dipersilakan begitu ya. Iya. Baik, dan kalau dari pengurusan ini akan ada periode pertukaran nggak, kayak Lufia sebagai wakil bendahara ya? Kalau Farid sebagai wakil ketua umum, ada masa jabatan nggak di sini? Ya, UKM Mars ada masa jabatannya itu sekitar 1 periode Kak. Jadi hanya 1 tahun. Misal kami saat ini menjabat di tahun 2026. Nanti akhir periode akan dilakukan MUBES, musyawarah besar untuk memilih siapa ketua lagi, siapa ketua yang akan melanjutkan UKM Mars. Nah, nanti baru diganti semua, tidak semua sih, tapi yang misal
kan kami mahasiswanya ada D3 dan D4. Nah, Oke. jadi kalau D3-nya sudah mendekati jelang wisuda, itu otomatis akan demisioner ataupun bisa diganti oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru join UKM Mars. Tapi kalau ada alumni bagaimana tuh? Katin ya, kakak tingkat mungkin. Sejauh ini alumni kami tidak tidak ikut dalam serta kegiatannya, Kak. Jadi memberikan nasihat pun tergantung kami. Kalau kami meminta nasihat mereka, baru mereka memberikan nasihat. Ya, mengingat mereka memang langkahnya sudah lebih ini ya. Iya, jauh lah. Lebih berbeda lagi. Kalau tadi kan memang di bangku kuliah memang sudah banyak sekali waktu yang difokuskan untuk Iya, di betul. kegiatan kampus. Tapi kalau memang sudah wisuda itu biasanya akan sibuk sekali tuh, terutama terjun ke dunia kerja juga ya. Jadi bukan karena ini mungkin tidak ingin memberikan sumbangsi atau bagaimana, mengingat itu tadi ada hal yang akhirnya akan membatasi di situ tadi ya. Tapi kalau dari kalian juga koreksi atau evaluasi bagaimana nih? Ada nggak dalam setiap perlombaan atau penulisan itu ada evaluasi pasti ya? Ya, Iya, pasti, Kak. Mencakupnya apa aja tuh di situ? Itu kan biasanya kita setelah mengikuti lomba ya Kak, itu kita mendapatkan draft hasil penilaian dari para juri. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui feedback yang dikasih atau dari penilaian oleh para juri itu ditulis di sana Kak. Oh, ada Jadi, catatannya iya, ya? ada catatannya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata saya kurang di bagian ini, ternyata kalimat saya itu terlalu bertele-tele gitu. Oke. Jadi sejak kita mulai mengikuti lomba itu tentu saja dari situlah kita mulai berproses belajar gitu Kak. Jadi kalau kita nggak mulai ya kapan lagi kita mau belajar gitu. Itu ya, jadi memang perlu ada evaluasi, ada catatan ya, supaya Iya. kita bisa semakin meningkatkan kualitas dari karya tulis kita itu tadi. Tapi kalau kita merujuk kepada perkotaan, ini apakah bisa juga ada topik yang bisa dijadikan sebagai karya ilmiah itu? Mengatasi kemacetan Palembang begitu. Itu salah satu Kak, bisa Kak. Terus pencemaran udara kan, Itu. ya bisa juga. Karena kan kota kualitas udaranya lebih lebih padat lah dibandingkan di kondisi pedesaan. Oke, ini kalau kita bertiga nih diskusi untuk fokusnya ke penulisan karya ilmiah kemacetan tadi, terutama di Palembang, di kota kita sendiri ya. Bagaimana nih untuk rangka awalnya gitu loh tuh? Kita merumuskan dulu mengenai permasalahan mungkin ya. Iya, mungkin permasalahannya bisa kita lihat ya Kak di mana di zaman sekarang ini kan masyarakat udah nggak bergantung lagi pada angkutan umum ya. Karena Walaupun mereka- Palembang iya. sudah canggih sekali ya. Iya. Udah punya LRT tuh. Jadi mereka itu lebih ke memiliki kendaraan masing-masing. Bayangkan aja Kak, satu orang mempunyai satu kendaraan di mana mereka tiap pagi punya kesibukan masing-masing Nah, itu. di luar rumah gitu. Jadi itu ya, artinya di sini untuk mengenai garis Besarnya dulu. begitu, kesadaran masyarakat Iya. dan juga bertolak belakang juga dengan Palembang yang sebenarnya juga sudah didukung sekali ya dengan fasilitas transportasi umum, salah satu yang tadi saya sebutkan. Iya, ada Ada LRT, ada feeder Iya, juga. feeder. Aksesnya kan akan lebih menyingkat waktu kita untuk menuju ke tempat tujuan kita itu tadi ya. Dan setelah dari situ bagaimana lagi tuh tindak lanjutnya tuh? Oke, setelah dari kita mengetahui rumusan masalahnya, Iya. lalu baru kita mencari apa solusi yang sudah ada dari sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita mencari tahu, oh rupanya sudah ada solusi ini, tapi ada kekurangan sedikit. Nah, kita masuk ke kekurangan itu tersebut. Jadi kita mengambil celah dari solusi yang sudah ada. Oke. Agar bisa menghasilkan solusi yang benar-benar optimal, Kak. Misal solusi awalnya supaya tidak terjebak macet silakan menggunakan LRT itu tadi ya. Tapi ternyata ada ini lagi, kendala lagi, akses masyarakat yang di pinggiran kota Palembang terutama untuk menuju ke stasiun Iya, LRT kan itu mereka masih jauh ya Kak. itu masih Iya. jauh, tetap akan mengeluarkan biaya lagi kan. Iya. Dan itu akhirnya menjadikan pertimbangan, mengurungkan niat akhirnya begitu. Lebih memilih ya ojek online yang Iya. aksesnya itu langsung menjemput di depan Tempat, rumah iya. atau di tempat begitu kan. Dan ini memang menariknya untuk sebuah penulisan ya. Kita akan berimajinasi, kita Iya. akan tertantang di situ untuk apa ya?
menggabungkan dari apa yang kita pikirkan dengan fakta yang ada di lapangan begitu ya. Dan termasuk kalian juga akan menemukan hal-hal seperti itu dalam penulisan. Ya, Iya, pastinya itu Kak. Tentu saja. Jadi dari permasalahan yang ada di sekitar kita bisa pertimbangkan dan kita bisa mencari garis besarnya untuk bisa menjadikan hal itu dasar kita untuk menulis. Jadi dari dasar tersebut kita bisa berpikir dan bisa menghasilkan karya solusi Ya, yang bisa bermanfaat lah bagi masyarakat ataupun bagi diri kita sendiri lah. itu utamanya di situ ya. Oke, mungkin untuk pendengar kita baik itu yang sebaya kalian atau juga yang statusnya sebagai mahasiswa-mahasiswi yang masih tarik mundur nih untuk ikut bergabung dalam organisasi kampus atau UKM ya. Salah satunya apa nih yang perlu ditanamkan niatnya dulu nih supaya tergerak hati untuk bisa bergabung dalam sebuah organisasi kampus begitu. Ya, mungkin ya Kak, apalagi sekarang ini kan ada banyak mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia pendidikan tinggi atau universitas gitu. Yeah. Tentunya yang pertama kali dilakukan itu kita harus tahu dulu, harus riset dulu, harus banyak mencari tahu informasi mengenai organisasi apa saja yang ada di universitas kita gitu. Terus kita harus benar-benar memilih di mana organisasi yang benar-benar sesuai dengan minat kita gitu, yang benar-benar bisa menjadi wadah pengembangan diri kita. Itu ya. Ini sesuai dengan minat bukan berarti relevan dengan jurusan kampus yang Iya, kita pilih betul. ya. Jadi jangan mentang-mentang kita pilih jurusan elektronik atau Iya. elektrik itu tadi ya, tapi kita memilih kegiatannya yang berbaukan kelistrikan itu salah juga ya, atau teknik atau bagaimana begitu. Terpenting di sini tujuan dari organisasi kampus itu untuk bagaimana kita meningkatkan itu tadi ya, Iya. value kita dan juga mengeksplor bagaimana potensi yang ada dalam diri kita sehingga itu akan membentuk ketika nanti kita sudah terjun ke dunia Ke kerja, dunia kerja, ya. banyak hal atau bekal yang sudah kita dapatkan di kegiatan ini tadi. Selain itu apalagi nih dorongan supaya aktif dalam kegiatan atau organisasi kampus apa? Kalau di organisasi itu kan kita belajar bagaimana cara bekerja sama, ya kan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan halayak ramai, Itu. cara kita berinteraksi, dan itu benar-benar mendorong diri kita, apalagi ketika bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari kita, yang lebih Tinggi cerdas, ini bukan iya. karena tinggi badannya ya Bukan. macam itu ya. Yang lebih pengalamannya lebih dari kita, Itu. ya kan? Haha. Itu bukan yang menurunkan diri kita, tetapi kita menjadi terpancing bagaimana saya juga bisa loh kayak dia gitu. Saya juga bisa jadi lebih baik dari diri saya sebelumnya. Oke, gitu. seperti kata yang sering dikatakan bahwa orang bisa kenapa kita tidak Iya. gitu ya. Oke, baik. Dan artinya di sini juga tentu dengan mengikuti kegiatan organisasi kampus bisa menjadi obat juga untuk yang introvert begitu ya. Yang selama ini mengurung diri mungkin kayak membatasi sekali gitu untuk interaksi dengan orang banyak begitu. Dengan kegiatan organisasi kampus mau nggak mau kita akan melatih diri kita ya untuk Iya. bagaimana berkomunikasi, bagaimana akhirnya kita bisa berani bertemu orang begitu ya. Termasuk kalian juga mungkin awalnya di situ nggak ya? Alhamdulillah sejauh ini masih aman Kak. Aha. Jadi organisasi ini mungkin banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang di rumah itu berpikiran bahwa ada organisasi yang organisasi ini tidak penting, lebih penting kuliah, belajar dan magang. Nah, menurut saya itu tergantung relevan teman-teman, tapi menurut saya semua hal yang ada di perkuliahan yang bernarasikan baik, silakan dicoba. Oke. Karena itu memiliki manfaat-manfaat yang bisa meningkatkan diri kalian sendiri. Contohnya kalau dari saya ikut organisasi itu tidak hanya memberanikan diri itu, tetapi bisa manajemen waktu, di mana kalian bisa mengatur jadwal kalian untuk ngerjain tugas dan bagaimana jadwal kalian untuk prokeran. Bahkan kalau teman-teman lain yang sudah magang, mungkin ada satu manfaat yang tidak bisa didapatkan di tempat magang, yaitu skill untuk koordinasi tim. Nah, itu mungkin kan dikarenakan di tempat magang kan biasanya kita diarahkan. Nah, kalau di organisasi itu mungkin kalian bisa belajar berkoordinasi. Nah, bisa mengatur tim kalian supaya bisa tetap optimal, tetap Kompak ya, kompak solid ya. ya. Aha. Ya, itu bisa menjadi salah satu manfaat kalian untuk bisa ikut organisasi. Jadi semua hal yang ada di kampus yang bernarasikan baik silakan dicoba.
karena masa muda tidak datang 2 kali ya. Nah itu Ya. apalagi Betul sudah sekali. peot ya, nggak akan bisa mengulang lagi nih ya Iya. masa-masa di kampus begitu ya. Tapi kembali dengan budaya kepenulisan, menurut kalian di 2026 ini dengan banyak sekali pengaruh budaya lain, apakah ini akan yakin nih akan selalu tetap apa ya bahasanya tuh, tetap budaya kepenulisan ini akan tetap diminati oleh terutama generasi muda di kampus, mahasiswa-mahasiswi. Oke, budaya penulisan sebenarnya itu masih banyak berguna untuk kehidupan sehari-hari. Itu ya. Tidak hanya di akademik, contohnya mungkin menulis cerpen Mhm. ataupun menulis harian diri kita sendiri, Iya. menulis novel mungkin. Nah, Mhm. itu bisa menjadi salah satu dorongan untuk mereka bisa menulis. Tapi kalau emang untuk dalam bidang ilmiah, kita tentu tidak akan lupakan mengenai esai, karya tulis ilmiah dan proposal. Jadi walaupun dunia sekarang tetap dalam versi digital atau Sudah zaman menyentuh digital, era digital ya iya, saat era ini ya. digital, tapi skill menulis itu tetap berguna. Iya. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kehidupan perkuliahan, bahkan ya saat kakak juga kerja kan mungkin Aha. sebelumnya menulis Oh dulu, banyak tulisan script aku dulu. tanggal Iya, sekian, Maya bener. Rapo nulis di buku kayak itu kan. Iya, Jadi menulis itu adalah ada seni juga ya di situ ya. Seni Ada kita, apalagi tuh kalau dalam sebuah tulisan ini ada apa ya, menuangkan diri kita juga di situ kan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tulisan itu tadi. Tapi kalau buat kalian sendiri di UKM Mars, apakah ada kayak edukasi mengenai penulisan di sosial media begitu? Ada nggak seperti itu? Tentu saja ada Kak. Berkaitan dengan caption mungkin? Iya, itu nanti kita biasanya ada di story Instagramnya UKM Mars. Jadi di situ biasanya kami ada jadwal tuh memberikan suatu insight baru atau penjelasan mengenai kepenulisan atau bahkan fakta-fakta yang sebenarnya ada di dunia gitu. Seperti itu Kak. Dan juga kepenulisan ini itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis ya dalam Iya. menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya Manca Bica ya. Dan sejauh ini kalau dari UKM Mars itu biasanya semua anggota atau yang tergabung dalam strukturnya berkumpul bersama itu ada jadwalnya juga tuh. Kami ada proker tertentu yang dimana seluruh mahasiswa dari anggota UKM Mars itu ikut kumpul. Ada juga prokeran yang dimana kami membuka volunteer, jadi tidak seluruh mahasiswanya tapi hanya beberapa saja. Jadi ada 2 kegiatan yang bisa saling terhubungkan lah. Ada yang untuk seluruh anggota dan ada yang untuk fokus tertentu di beberapa mahasiswa. Oh gitu. Contohnya di kegiatan skill ya. Nah, kalau skill itu kami fokuskan untuk divisi Ristek. Jadi divisi lain seperti humas itu ada prokeran lain yang bisa diikuti selain skill itu. Oke. Dan kalau buat dalam satu periode atau masa jabatan itu tadi, kalian diwajibkan untuk membuat berapa proker gitu? Oke, sejauh ini kami tidak Tidak ada ketentuan tidak ya? ada ketentuan. Aha. Tapi yang pasti kami menghadirkan proker-proker yang bisa membimbing anggota kami seperti skill ataupun NASA tadi kan ada pelatihan. Jadi output dari mereka ikut organisasi Mars itu tidak hanya rapat biasa tapi bisa menghasilkan suatu karya tulis ataupun bisa ikut lomba ataupun bisa memberanikan diri lah tampil di Depan publik umum. Gitu Iya, ya. depan umum. Tapi kalau sebagai parameter untuk kesuksesan sebuah proker ada nggak kalian? Acuannya tuh kemana tuh? Kami biasanya di target peserta Kak. Aha. Jadi kami biasanya mengajukan beberapa target peserta di proposal. Nanti baru dilihat pas akhir apakah sesuai, apakah sudah mencapai target. Kalau belum kami akan melakukan evaluasi apa saja yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya sehingga bisa Menarik banyak peminat ya. Iya, gitu. bisa menarik banyak peminat untuk proker selanjutnya. Oke, begitu ya. Waduh, ini udah terasa nih Manca Bica sudah 50 menit melangkah dari jam 9 pagi. Dan masing-masing dari kalian apa yang pengen disampaikan? Terutama buat anggota dari UKM Mars dulu nih, yang mungkin lagi menyaksikan tayangan ulang kita di YouTube, apa nih yang pengen disampaikan?
Oke ya Kak, untuk kita sebagai mahasiswa dan juga anak muda, kita harus cari tahu dulu potensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Kemudian kita jadi tahu, oh potensi saya di sini, saya seharusnya lebih memfokuskan ke arah ini gitu. Jadi kita lebih fokus untuk pengembangan diri. Kemudian juga kita jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena dari hal baru itulah kita bisa belajar untuk keluar dari zona nyaman dan membuat diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Wah, itu ya. Kalau dari Farid apa tuh tambahannya? Oke, sedikit tambahan mungkin ya, kalau teman-teman masih ragu dalam kepenulisan, mulailah dalam menulis hal-hal kecil. Contohnya mencatat harian hari ini, apa yang sudah dilakukan hari ini, atau bisa juga dengan cara membaca, tidak hanya membaca jurnal, tapi bisa membaca seperti Kak Ilham bilang, baca caption yang ada di media sosial, itu bisa menghasilkan ilmu juga lah untuk kita. Tapi captionnya bener ya. Iya, jangan salah baca caption. Kan Iya. biasanya kalau di sosial media tuh kita perlu selektif juga ya. benar. Dengan begitu kita akan melatih diri kita yang kritis tadi disampaikan, bahwa oh ternyata captionnya ini mengarah untuk mendoktrin kita Iya, dengan ke hal-hal hal-hal negatif. negatif begitu. Jadi perlu dipahami juga di situ ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Jadi ya seperti saya bilang tadi, jangan ragu untuk menulis. Silakan coba-coba hal baru. Karena ya hidup memang baru pertama kali. Jadi kita lakukan sebisa kita. Ya. Baru di saat itulah kita bisa mengevaluasi kegiatan kita, ataupun kita bisa belajar lah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa membuat kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Oke, sosial media untuk UKM Mars ada nggak? Ada. Di mana tuh? Di- Siapa tahu ada pendengar kita yang pengen mengakses melihat kegiatan dari yang pernah kalian lakukan di mana tuh? Oke, kami ada 2 Instagram, IG, yaitu satu di UKM Max, itu bisa kalian akses di IG, dan ada NASA UKM Max, itu proker utama kami, yang dimana ada 4 kegiatan tadi, bisa kalian lihat juga dan bisa membuat kalian tertarik untuk join NASA tahun ini. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih waktunya. Ya, Ini terima kasih. sebenarnya pengen tambahan lagi nih ya, mengenai obrolannya ya, tapi sayangnya kita harus berpisah Bica untuk di obrolan komunitas, dan pokoknya kita doakan mudah-mudahan UKM Mars ini semakin eksis dan juga mencetak banyak generasi terutama di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang nantinya siap dan juga akan bisa menginspirasi ya. Iya, tentu. Ketika sudah pengabdian di masyarakat begitu, Ya. dan juga berguna untuk nanti sudah terjun ke dunia kerja ya. Oke, dan juga sampaikan salam saya juga untuk teman-teman lainnya juga yang ada di UKM Mars dan juga Bica, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Sekali lagi terima kasih buat Farid Al-Habsi. Ya, terima kasih Kak. Sukses selalu ya, dan juga Luvia Adila juga terima kasih Terima kasih juga. kembali, Kak. Dan juga terima kasih juga untuk Bica yang sudah bersama kami sejak di jam 9 pagi tadi ya. Kita harus berpisah dulu untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi edisi pagi ini juga Bica ya. Kula Ilham yang bertugas pamit. Tarik undur dari ruang dengar Bica. Insya Allah lain kesempatan kita bakal berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.